Baik Bapak Ibu sekalian, kita membuka Alkitab terlebih dahulu ya. Untuk sesi kali ini, saya akan sampaikan dalam bentuk setengah khotbah, setengahnya ceramah ya. Berbuah di tengah zaman yang berubah. Saya tidak akan membahas banyak tentang perubahan zamannya, tapi bagaimana kita bisa berbuah di tengah zaman apapun. Mari kita membuka Alkitab dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-26. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-26. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-26. Kita akan membaca mulai ayat 12 sampai 19. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-26, ayat 12 sampai dengan 19. Kali ini ayat Alkitabnya ada di screen ya. Saudara boleh lihat di sini, boleh juga lewat Alkitab atau handphone saudara. Sekarang yang pria membaca ayat 12 bersama dengan saya. Lalu ayat yang ganjil, ibu-ibu yang membacanya dari ayat 13 ya. Sama-sama ya pria, 2, 3. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, sebentar ya. Ya. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudara perhatikan ayat 19 ini, bagian yang saya garis bawahi. Penglihatan yang dari surga itu. Kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Sekali lagi kita bacakan dari kata kepada bersama-sama ya. 2, 3. Kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Oke, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu karena meskipun hidup kami hidup di lingkungan, di zaman yang berubah-ubah. Berita atau keadaan ekonomi berubah, berita-berita dan keadaan politik berubah, baik dalam negeri, luar negeri. Berita-berita yang kami ikuti tiap-tiap hari juga berubah-ubah. Namun kami bersyukur karena kami boleh memiliki Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang tiada berubah, yang boleh terus menuntun, memimpin hidup kami untuk menjalani hidup yang berkenan kepadamu dan yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, di dalam konvensi EE yang ke-22 ini dan di dalam sesi saat ini, kami mohon kepadamu kiranya Allah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, memimpin setiap kami ya Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh terus mendorong kami untuk hidup berbuah dengan benar bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa dan memohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya mau menceritakan satu kisah tentang kisah yang mungkin saudara-saudara pernah mendengar tentang seorang pengajar atau seorang dosen yang dia pandai di dalam mengajar. Karena dia begitu pandai mengajar, dia sering dipanggil itu ke berbagai universitas untuk mengajar. Satu kali dia mengiyakan untuk mengajar di satu universitas yang dia belum pernah mengajar sebelumnya. Tiba waktunya, tiba harinya, dia mengajarnya sore hari, dia bekerja seharian seperti kerjaannya biasa, sore-sore dia diantar supirnya dengan mobil itu pergi ke universitas di mana dia baru akan mengajar pertama kali. Di tengah jalan, dosen itu ngomong pelan, dia mengatakan, saya sebetulnya sore ini capek, saya nggak mau ngajar. Tiba-tiba supirnya yang mendengar dosen itu mengatakan itu, supirnya ngomong begini, Pak kalau capek ya nggak usah ngajar Pak. Loh gimana kalau nggak ngajar, kan saya sudah janji. Bapak kalau capek nggak usah ngajar, biar saya gantikan saja. Hah? Kamu supir saya gimana kamu bisa gantiin? Begini loh Pak, Bapak kan dipanggil ke berbagai tempat universitas kan. Bapak nggak tahu kan, setiap kali Bapak ngajar di tempat yang baru, saya tuh sering kali diam-diam, Bapak nggak tahu, saya dengerin dari luar kelas. Dan Bapak kalau ngajar di tempat baru kan sama kan ngajarnya. Saya hafal Pak. Lagian kan muka kita mirip Pak. Gitu. Lalu dosen itu ngomong, kamu bener nih bisa. Loh iya bisa Pak, berani. Kamu berani? Berani. Oke kalau gitu berhenti, kita tukeran tempat. Lalu dosennya itu jadi supir. Supirnya suruh duduk di belakang karena sudah dekat ke universitas itu. Lalu dosen itu sampai ke kampus, ke universitas itu. Supirnya yang pura-pura jadi dosen itu langsung masuk ke kelas, mahasiswa sudah ada di situ. Lalu waktu dia mulai mengajar, dosennya yang beneran yang jadi supir itu, was-was kan ini bener kan ini bisa enggak? Dia yang gantian dengerin dari luar kelas itu. Waktu didengerin, loh ternyata memang benar tuh, pembukaannya sama dengan yang biasa dia pakai. Sampai di tengah dia juga bisa menyampaikan persis seperti yang selama ini dia ajarkan. Sampai selesai. Wah senang sekali dosen tuh, punya asisten ini dia. Cuma tiba-tiba begitu selesai supir itu ngajar, ada mahasiswa yang angkat tangan. Pak mau tanya Pak? Begitu. Silakan supir itu mengatakan. Apa yang Bapak sampaikan ini bagus Pak, saya setuju. Tapi saya mau bertanya bagaimana bisa menerapkannya dalam hidup ini. Celaka saudara. Supir itu nggak ngerti jawabannya. Tapi dia kemudian tidak habis akal, dia mengatakan begini. Pertanyaan yang bagus. Jawabannya mudah sekali. Supir saya aja bisa. Untuk jawab pertanyaan seperti ini, supir saya saja bisa.
Saya buktikan ya. Dia panggil supirnya, masuk. Supirnya yang dosen itu ya bisa jawab dengan gampang ya. Nah saudara, dari apa yang terjadi ini ya, seperti supir ini, kita seringkali itu bisa tahu suatu kebenaran. Bahkan kita bisa menghafalnya. Tapi kita tidak tahu bagaimana menerapkannya dalam hidup ini. Bisa terjadi kan. Demikian juga di dalam kehidupan kekristenan. Saya percaya untuk kita itu memahami kebenaran dengan baik, dengan benar, dengan lebih dalam. Tidak cukup kita hanya tahu atau bahkan menghafalnya. Tapi penting bagi kita untuk tahu juga bagaimana bisa menerapkannya dalam hidup kita. Nah, tema sesi ini kan berbuah di tengah zaman yang berubah. Kita tahu bahwa kita dipanggil untuk tetap berbuah di zaman seperti apapun. Pada saat pandemi atau tidak, politik itu situasinya sulit, kita tetap dipanggil untuk berbuah. Saat ini mari kita mempelajari lebih jauh tentang bagaimana kita bisa menerapkan kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Dan kita akan belajar dari Kisah Rasul 26, 12 sampai 19 tentang kesaksian atau kehidupan Rasul Paulus yang dicatat di situ. Dan kalau kita melihat bagian itu, maka saya melihat bahwa inti berita atau pesan firman bagian ini adalah seperti Rasul Paulus, kita seharusnya senantiasa itu taat. Rasul Paulus berkata, aku tidak pernah tidak taat terhadap panggilan Tuhan itu. Kita senantiasa taat yaitu berbuah bagi pekerjaan Injil dalam keadaan apapun. Rasul Paulus pada waktu di penjara, dia tetap berbuah. Pada waktu dia hidup lancar, dia tetap berbuah. Dia di kota yang mana dia itu ada aniaya orang Yahudi, dia tetap taat, tetap berbuah, dia tetap menerima dan menjalankan panggilan Tuhan baginya. Nah, saudara-saudara, konteks daripada Kisah Rasul 26 ini, ayat 12 sampai 19 ini, yaitu Rasul Paulus itu berbicara di depan Raja Agripa. Jadi dia akan naik banding ke Kaisar, dari Yerusalem itu akan dibawa ke Roma. Sebelum dibawa, dia itu memberi kesaksian di depan Raja Agripa, cucunya Herodes Agung. Dia tetap berbuah, dia tetap taat, di tengah-tengah situasi dia itu ditahan. Seperti Rasul Paulus, saudara dan saya seharusnya juga senantiasa taat terhadap panggilan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Injil, yaitu berbuah bagi pekerjaan Injil dalam keadaan apapun. Kita akan melihat sekarang berdasarkan bagian Kisah Rasul 26, 12 sampai 19 ini, bagaimana kita bisa senantiasa taat, yaitu berbuah bagi pekerjaan Injil dalam keadaan apapun. Apa rahasianya? Melihat kehidupan Rasul Paulus. Pertama, kita akan melihat dari ayat yang ke-13 dan yang ke-14, yaitu karena Rasul Paulus memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus. Jadi panggilan Yesus kepada Rasul Paulus itu didahului dengan perjumpaan ya. Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus ini. Rasul Paulus berkata, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Ini
kisah Rasul Paulus tentang pengalamannya dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, di sini saya perlu menjelaskan satu dua hal terlebih dahulu, yaitu nama Saulus. Saulus. Beberapa orang Kristen menganggap bahwa nama Saulus itu adalah nama sebelum dia bertobat. Setelah bertobat namanya Paulus. Nah, itu pemahaman yang tidak benar ya, saudara. Karena Saulus itu namanya Paulus tapi dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani namanya Paulus. Seperti saya, namanya Paulus itu bisa juga sama dengan Paul. Ya. Atau Matius dengan Matthew. Mark dengan Markus. Pak Lukas itu nama Inggrisnya Luke. Lalu Yohanes, John. Ya, ini sebetulnya hanya masalah bahasa. Jadi Saulus itu tetap namanya Rasul Paulus setelah bertobat pun. Lalu yang berikutnya kita perlu tahu apa sih artinya sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Agak bingungin ya, saudara. Apa ini artinya? Nah, saudara, galah itu tongkat. Galah rangsang itu tongkat untuk memukul seekor sapi supaya bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau seekor sapi itu mau menendang pemukul itu, justru dia akan mengalami kesakitan sendiri atau penderitaan tersendiri. Jadi pada waktu Tuhan Yesus berkata, sukar bagimu Saulus menendang kegalah rangsang. Artinya engkau itu melawan Yesus, melawan orang-orang Kristen, itu justru akan membuat kamu menderita. Percuma kamu melakukan semua itu. Dan saudara-saudara, perjumpaan Saulus atau Rasul Paulus ini dengan Tuhan Yesus merupakan pengalaman pribadi yang mendasari hidup rohaninya, yang membuat dia taat kepada firman Tuhan, taat kepada pimpinan Tuhan, yaitu dia tetap berbuah di dalam keadaan apapun, situasi apapun, kesulitan apapun, dia tetap taat dan tetap berbuah bagi pekerjaan Injil Kristus. Pertanyaannya, saudara memiliki pengalaman pribadikah dengan Tuhan Yesus? Saudara-saudara, saya aslinya itu dari kota Magelang. Saudara ada yang pernah ke kota Magelang? Oh ya, ada ya. Kota di Jawa Tengah, kota kecil, tapi indah. Indah karena saya dari sana ya, saudara ya. Jadi banyak kenangan sebetulnya di kota itu. Antara lain ya saudara, suatu kali di kota Magelang itu, gereja di mana saya dulu berbakti pada waktu masih remaja, ya orang tua saya bawa ke gereja GKI Magelang. Di situ ada KKR, itu kalau KKR itu beberapa hari dan itu hampir tiap tahun ada. Satu kali pada waktu ada acara KKR, pengkhotbahnya itu kan ditempatkan untuk stay atau untuk tinggal di pastori gereja. Sendirian dia kan. Terus tiba-tiba ayah saya, waktu itu saya baru SMP ya, itu mengatakan, mau gak nemenin pembicara? Saya pikir, oh nemenin, takut ya pembicaranya. Enggak, kamu nemenin aja gitu. Jadi saudara saya tinggal di situ sama pembicaranya itu. Dan malam-malam pada waktu sudah selesai makan malam, lalu saya ngobrol, saya tanya-tanya sedikit tentang hal rohani. Tiba-tiba pembicara itu ambil kertas, lalu menjelaskan kepada saya tentang kehidupan manusia. 70 atau 80 tahun, kalau kuat, selebihnya bonus. Tapi di tengah-tengahnya kita sewaktu-waktu bisa meninggal. Dan kalau meninggal dia jelaskan tentang surga dan neraka begitu, ujungnya saya tidak tahu apakah dia pakai metode EE atau tidak ya, tapi pakai kertas tuh mungkin enggak ya. Tapi pokoknya dia menjelaskan Injil kepada saya. Dan di ujungnya dia menantang saya untuk menerima Yesus Kristus secara pribadi. Dan saudara, itu menjadi satu pengalaman juga bagi saya. Bahwa Tuhan meyakinkan saya tentang keselamatan di dalam dirinya, di dalam Yesus Kristus. Melalui peristiwa kecil itu. 2-3 tahun setelah itu, saudara-saudara di kota itu juga saya ikut KKR. Dan di dalam KKR itu kan ada tantangan.
Tantangannya itu adalah siapa yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama kalinya. Silakan angkat tangan. Kan semua disuruh doa merem gitu ya saudara ya. Saya nggak angkat tangan karena saya sudah terima Tuhan Yesus. Tapi saya coba melek gitu, ada beberapa orang yang angkat tangan. Karena tiap kali angkat tangan kan pendetanya mengatakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan gitu ya. Tapi ternyata tantangannya bukan cuma terima Tuhan Yesus, saudara. Tentang pelayanan, tentang pembaharuan hidup, dan yang terakhir itu tantangannya tentang siapa yang mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saudara heran, untuk tantangan itu, saya itu hatinya bergetar. Saya pengen sekali untuk angkat tangan, tapi saya waktu itu tuh malu, saudara. Kenapa malu? Karena saya duduk sama teman-teman saya. Ya, seperti begini teman-teman begitu. Yang diantara teman-teman saya tuh rada nakal terkenal. Jadi masa sih saya mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, nanti teman-teman tahu nggak enak deh. Jadi ya udahlah, dalam hati saja juga nggak apa-apa gitu kan. Tuhan saya mau untuk melayanimu. Dalam hati saja nggak usah angkat tangan gitu kan. Tapi pendetanya itu nggak berhenti di situ. Ulang. Jangan malu untuk terima panggilan untuk melayani Tuhan full time gitu, diulang-ulang saudara. Jadi saya pikir ya udah deh saya angkat tangan, tapi saya melek dulu ya supaya pendetanya itu nggak usah lihat saya ya. Kalau lihat kan puji Tuhan nanti dilihat gitu kan. Jadi pada waktu pendetanya lihat sana itu loteng juga. Saya kan duduknya di sini nih ya kan. Saya angkat tangan cepet tapi tarik lagi gitu ya. Pokoknya saya mau menyerahkan diri. Dah beres kan? Oke. Pendetanya enggak berhenti di situ. Ngomong begini, sekarang saya mau mengundang semua yang sudah angkat tangan, khususnya yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, maju ke depan. Waduh, angkat tangan aja malu, suruh maju ke depan. Ya saya diem saja. Ternyata ada beberapa yang lain yang maju ke depan. Saya enggak mau. Pendetanya masih ngomong begini. Saya masih menunggu orang-orang yang sudah mengambil keputusan. Lalu dia ngomong, barang siapa malu mengakui Tuhan di depan manusia. Wah ini benar-benar deh ini pendeta. Jangan malu mengakui Tuhan gitu ya. Intinya begitu nih. Ya sudah deh gitu. Saya kemudian maju saudara. Benar saudara ya, maju didoakan begitu. Selesainya benar. Beberapa teman saya datengin, kamu angkat tangan, ambil putusan, jadi hamba Tuhan. Kamu memang suka baca Alkitab? Menghina saudara-saudara. Padahal waktu itu memang enggak pernah baca Alkitab. Jadi kemudian saya itu, waduh ini teman-teman enggak percaya pada saya. Tapi ya udahlah biarin gitu ya. Sorenya saudara, ketemu paman saya. Paman saya itu bisa panggil ini, Paulus ini. Saya mau ngomong sama kamu ini ya, di KKR itu, kamu katanya menyerahkan diri untuk melayani seumur hidup ya. Saya bilang iya, gitu kan. Kamu mau nikah enggak gitu? Kok pertanyaannya aneh? Saya bilang saya kan bukan di gereja Katolik, di Kristen gitu kan. Bukan, kalau mau menikah itu, kamu nanti mau kasih makan apa istri sama anakmu gitu. Jadi hamba Tuhan itu susah loh gitu. Ya makan nasi saya bilang. Sudah selesai itu, saya itu hatinya enggak tenang ya. Aduh ambil putusan gini, teman-teman meragukan, paman saya juga. Salah enggak sih tadi maju? Harusnya kan udahlah putusin sendiri gitu ya. Enggak usah buat ribet begini. Malam-malam sekitar jam 9 malam, setengah 10 malam. Saya jadi enggak tenang tuh hatinya kan. Tuhan bener enggak ya saya ini bisa jadi hambamu ya. Lalu saya itu keluar ke rumah pekarangan belakang rumah orang tua saya itu ada pekarangan belakangnya kan ya. Saya jadi keluar di situ sendiri jam 9 setengah 10 malam. Saya ingat waktu itu hati saya enggak tenang. Tiba-tiba saudara, saya tuh agak dikejutkan dengan, kok ada, bukan setan ya saudara, kok ada bunga yang tadi siang saya yakin nggak ada di situ. Kok ini ada bunga tuh mekar bagus begitu.
oh saya jadi tahu, ini bunga ini namanya Wijaya Kusuma. Yang mekarnya cuma malam. Ya, besoknya sudah layu begitu. Tapi heran ya, sampai waktu itu masih mungkin SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 ya. Saya itu, kemudian Tuhan itu seperti bicara kepada saya ya, bukan audible tapi dalam hati itu mengingatkan saya. Lihat nih ya, ini bunga yang cuma hidup 1 malam. Tuhan itu pelihara dengan luar biasa. Tuhan menghargai kamu itu siapa, seperti ini. Bukankah Tuhan sudah menebus kamu? Kamu ini anak Tuhan. Kamu takut masa depan. Tuhan pasti pelihara kamu. Oh, saudara, itu kejadian kan memang sudah 30 tahun lebih yang lalu ya. Tapi Tuhan itu benar memang. Dia tidak pernah mengecewakan saya. Dan saya percaya Tuhan yang sama yang kita sembah dalam Tuhan Yesus juga pasti tidak akan pernah mengecewakan saudara. Dan sudah pengalaman-pengalaman pribadi seperti itu membuat dan mendorong saya untuk bisa belajar bertumbuh. Bertumbuh untuk terus dapat taat, berbuah di dalam pekerjaan Injil Kristus. Saudara memiliki pengalaman pribadi apa? Saya percaya saudara juga pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kota Malang ini mengingatkan saya juga karena saya pernah kuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara ya saudara. Saya lulus S1-nya dari Saat Malang. Salah satu peristiwa yang saya tidak pernah lupa, di sekolah teologi ya, saudara. Di sekolah teologi ya, suatu kali malam-malam itu ya lotengnya atau gedungnya untuk laki-laki. Orang mengatakan mahasiswanya itu untuk tisyung, lalu untuk JM-nya yang gedung perempuan itu dipisahkan ya. Nah biasanya kita belajar itu sampai jam 9, pokoknya setengah 10 sudah masing-masing harus ke asrama masing-masing begitu ya. Nah jam 10-an itu saya baru bincang-bincang dengan teman begitu. Tiba-tiba kami mendengar di gedung yang perempuan tuh orang nyanyi. Loh, malam-malam loh. Nyanyinya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada apa nih? Kita langsung pada turun gitu kan tanya. Ada yang kerasukan setan. Di sekolah teologi ya loh, ada yang kerasukan setan. Dan ternyata saudara-saudara memang yang kerasukan setan itu intinya ya yang saya ingat dia itu pergi ke sekolah teologi ya, dibawain jimat-jimat oleh orang tuanya. Lalu dia memang juga ada seperti barter begitu ya, untuk dia itu bisa mau masuk sekolah teologi dia barter minta Tuhan memberkati orang tuanya supaya ekonominya bisa membaik. Pokoknya ada barter seperti itu. Dan ternyata dia kecewa. Nah pada waktu dia kecewa karena ternyata Tuhan tidak memberkati orang tuanya seperti yang dia pikirkan. Dia itu naik ke loteng. Ya di loteng gedung yang perempuan itu. Dia itu cuma ngomong begini nih. Ini menurut kesaksiannya setelah dia sembuh ya. Dia ngomong, Tuhan aku kecewa sama kamu. Aku gak mau ikut kamu lagi, aku mau ikut setan. Setannya masuk. Dan itu sudah sampai beberapa hari baru akhirnya bisa keluar itu setannya. Tapi yang saya mau memberitahu pada saudara, itu karena beberapa hari belum bisa untuk diusir itu ya. Jadi ada mahasiswa itu khususnya yang tingkat-tingkat atas, itu ada tugas untuk jaga gantian. Nah saya jaga sama teman saya berdua. Jadi dia tidur saja gitu ya, sore-sore itu ya. Tidur begitu, saya jaga berdua kan, ya sambil ngobrol gitu. Tiba-tiba bangun nih. Bangunnya itu enggak pakai tangan gitu, enggak saudara, lurus begitu. Saudara bisa bayangin ya, lurus begitu. Wih kami kaget kan ya, langsung saya itu berdiri, saya usir dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Pelan-pelan jatuh lagi. Belum keluar waktu itu ya. Tapi kemudian gak berapa lama keluar, diusir dalam nama Tuhan Yesus ya. Tapi peristiwa itu membuktikan dan pengalaman itu membawa satu kenangan bagi saya bahwa Tuhan itu memang hidup ya. Iblis memang ada, setan memang ada, tetapi Tuhan jauh berkuasa daripada iblis.
Saudara yang melayani di daerah-daerah pasti punya pengalaman seperti ini, lebih heran lagi. Pak Tri pernah cerita juga pengalaman-pengalamannya dengan setan ya. Dengan teman-temannya yang setan. Tapi juga dengan setan beneran, saudara. Saudara, tapi mungkin saudara juga tidak punya pengalaman-pengalaman seperti ini. Apalagi sespektakuler Rasul Paulus. Ketemu Tuhan Yesus langsung. Tapi saudara, saat ini kita itu bisa memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Melalui waktu-waktu saat teduh kita. Tuhan bisa bicara melalui firman Tuhan. Dan jadikan itu pengalaman pribadi yang mendorong kita untuk terus taat, terus berbuah bagi pekerjaan Injil Kristus. Termasuk bahan evangelism explosion pun, saudara. Itu kalau saudara renungkan, ya, bukan cuma dihafal untuk disampaikan. Tapi saudara renungkan, itu akan menjadi kekuatan tersendiri bagi hidup kita untuk menjalani hidup yang berbuah bagi Tuhan. Saya ingat Pak Lukas pernah cerita dan mungkin sering cerita ya tentang mamanya yang juga memakai bahan evangelism explosion untuk direnungkan tiap-tiap hari. Itu salah satu bentuk kalibrasi hati. Supaya hati kita selalu diingatkan akan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kalau itu menjadi pengalaman pribadi kita, itu akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya untuk taat, untuk hidup berbuah bagi Kristus. Itu yang pertama, saudara-saudara ya. Yang kedua, kita juga bisa melihat dari ayat berikutnya, ayat 16 dan 17 ya saudara ya. Yaitu kita menerima penetapan Tuhan. Rahasia Rasul Paulus untuk dia tetap bisa taat, yaitu berbuah bagi pekerjaan Injil, bukan hanya memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, tetapi menerima penetapan Tuhan baginya. Di dalam ayat 16 di situ dikatakan, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau. Menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Saudara-saudara, ini penetapan yang bersifat anugerah ini ya. Karena dia pembunuh orang-orang Kristen. Lalu Tuhan menetapkan menjadi saksi, pelayan Tuhan. Dan Rasul Paulus menerima itu. Saya ingat ada lagu lama ya saudara-saudara. Tapi saya juga ingat hanya kata-kata depannya itu yang mengatakan gini ya. Dari ribuan orang, mengapa engkau memilihku? Kau kenal kelemahanku. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kelemahan saudara. Tapi Tuhan tetap mau menetapkan saudara menjadi pelayan dan saksinya. Dan itu menjadi rahasia untuk kita itu bisa hidup taat berbuah bagi pekerjaan Injil Kristus. Dan yang menarik saudara-saudara, Rasul Paulus itu seorang yang sedang mau membunuhi orang-orang Kristen dengan penetapan kuasa khusus dari imam-imam kepala. Dia mau pergi untuk membunuhi orang-orang Kristen, tetapi bertemu dengan Yesus lalu ditetapkan justru untuk membawa orang-orang menjadi Kristen dalam pengertian mengenal Kristus, kuasa kebangkitan dan keselamatan di dalamnya. Dan itu menjadi kekuatan tersendiri bagi Rasul Paulus untuk dia mengatakan, tidak pernah aku tidak taat. Maksudnya dia terus mau menjalani hidup sebagai saksi dan pelayan Kristus. Saudara, ini bukan hanya untuk Rasul Paulus ya. Karena ada ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan bahwa Tuhan juga menetapkan saudara dan saya. Misalnya, saudara ya. Ayat Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelumnya itu kapan? Sejak kekekalan, Tuhan sudah menetapkan pekerjaan-pekerjaan baik bagi orang-orang yang beriman padanya. Kalau di EE kan hafalannya Efesus 2, 8, 9 kan. Kita diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita, pemberian Allah. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Lalu ditegaskan lagi di ayat 10-nya oleh Rasul Paulus. Kita ini buatan Allah ya, kita yang percaya Yesus diselamatkan, itu kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan sebetulnya pekerjaan baik. Yang sudah ditetapkan Allah sebelumnya itu menunjuk pada kekekalan. Jadi saudara dan saya diminta untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu penetapan Allah. Dan bukan cuma itu, tapi juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Di situ dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa saudara? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita ditetapkan oleh Allah. Dan kalau kita memahami ini, kita menerima hal ini, itu menjadi kekuatan untuk kita boleh melayani Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya membaca kisah nyata, saudara-saudara ya, di daerah Phoenix, di Arizona, di Amerika. Di kota itu diadakan KKR oleh suatu gereja yang cukup besar, itu pakai di alun-alun, lalu dibuat tenda begitu ya. Dan itu KKR-nya itu bisa berhari-hari ya, kadang seminggu lebih, bahkan sampai 2 minggu begitu. Siapa yang diundang? Nah, dibentuklah panitia-panitia itu untuk mencari orang untuk diundang ke KKR itu. Nah, ada sekelompok anak muda yang diminta untuk mengundang, membagikan selebaran KKR. Mereka berunding, enaknya kemana ya? Ya enaknya ke tempat yang ramai. Lalu salah satu, ya yang ramai itu di mana? Terus salah satu orang ngomong begini, saya tahu. Yang ramai itu ya, di itu toko yang menjual, ini di Amerika ini ada namanya adult shop. Jadi toko yang menjual hal-hal yang berhubungan dengan pornografi. Itu ramai itu. Ayo kita ke sana. Jadi mereka ada di depan toko itu, ada laki-laki yang mau masuk, dikasih selebaran. Waktu dia baca, enggak jadi masuk dia, pergi gitu. Lagi ada orang mau masuk situ, dikasih selebaran, datang KKR ya gitu. Lalu dia baca gitu, KKR. Enggak enakan, enggak jadi masuk gitu. Sampai itu banyak orang yang enggak jadi masuk, toko itu jadi sepi berhari-hari. Pemiliknya itu pikir, kenapa jadi sepi ya? Akhirnya tahu kan, loh orang ajar ini. Ini orang-orang gereja nih yang membuat, yaitu yang KKR di tengah kota. Langsung pemiliknya itu kemudian singkat cerita, dia itu memanggil pembunuh bayaran. Saya kasih uang ya, kamu tembak pengkhotbahnya. Oke, uangnya sejumlah uang kan. Jadi dia bawa pistol, diam-diam dia ikut ke KKR itu. Waktu dia datang ke ruangan itu, dia pikir begitu pengkhotbahnya kelihatan, dia akan maju ke depan, dia tembak, dia akan lari. Tapi hari itu dia mau nembak, pengkhotbahnya sakit perut telat datangnya. Jadi dia kasih tahu panitianya, udah nyanyi-nyanyi dulu yang alamaan gitu kan. Jadi akhirnya dibuat nyanyi-nyanyi. Lalu di tengah-tengah nyanyi itu WL-nya itu mengatakan, sekarang bersalaman satu dengan yang lain, bahkan kasih hak gitu, kasih pelukan gitu. Ya, pembunuh bayaran di situ dapat hak itu enak juga ya, lama dia nggak dapat hak gitu ya. Jadi dia mulai tersentuh hatinya begitu setelah nyanyi-nyanyi. Tapi kalau di Indonesia nggak biasa kali hak gitu ya. Kalau di sana biasa gitu ya. Termasuk di Australia juga gitu. Lamanya itu hak gitu ya. Kadang-kadang cium pipi lagi ya. Nah, pada waktu sudah hak begitu nyanyi, tiba-tiba pengkhotbahnya sudah di depan. Jadi dia pikir nggak mungkin nih dia nembak begitu, dia bisa dikeroyok banyak orang kan. Ya udahlah tungguin gitu. Sambil dengerin. Ternyata hari itu
Tuhan itu, Roh Kudus bekerja melalui pengkhotbah itu. Dia memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, menjadi juru selamat satu-satunya, mati dan bangkit. Hanya orang yang percaya kepadanya dapat hidup berarti, dapat diselamatkan. Pokoknya Tuhan bekerja, pembunuh bayaran tersentuh hatinya. Dan pada waktu kemudian dia buat calling untuk yang bertobat maju ke depan, pembunuh bayaran itu lebih baik dari saya waktu remaja, langsung maju dia. Bukan seperti saya ya. Jadi dia langsung maju sambil bercucuran air mata, begitu kan ya. Tapi pada waktu dia maju, itu konselor itu sudah ada di sampingnya, begitu kan ya. Nah dia itu bergumul dia ngomong sendiri, I can't do it, aku nggak bisa lakukan, I can't do it. Konselornya itu bilang, you can do it. In the name of Jesus you can do it, gitu. Waduh, nggak ngerti kan ini. Jadi dia langsung ngomong, nanti saya cerita ke kamu gitu. Jadi setelah dia didoakan, dia ceritakan, dia sebetulnya itu mau membunuh pengkhotbah itu. Tapi akhirnya dia justru dimenangkan oleh Tuhan. Dan kemudian dia menjadi anggota gereja di situ. Dan dia tahu bahwa Tuhan menetapkan hal-hal baik, pelayanan untuk dia lakukan. Dan dia bahkan ikut pelayanan di situ. Saudara, kalau kita bukan hanya memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, tetapi kita juga percaya Tuhan menetapkan. Kita menjadi saksinya. Tuhan menetapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Itu kekuatan bagi saudara dan saya untuk boleh dapat berbuahkan buah-buah di dalam pekerjaan Injil untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya lagi saudara-saudara, yang ketiga, berdasarkan Kisah Rasul 26, 12-19 ini, kita juga bisa melihat bagaimana kita bisa untuk senantiasa taat, yaitu berbuahkan buah-buah di dalam pekerjaan Injil. Bukan hanya rupanya kita perlu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya kita itu dipanggil untuk menerima penetapan Tuhan. Tapi juga kita perlu memiliki ini ya. Kita memiliki hati atau mata hati kita melihat kebutuhan pekerjaan Injil. Kebutuhan pekerjaan Injil. Tuhan Yesus berkata, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Saudara-saudara, ternyata orang-orang yang masih terhilang di luar Kristus, itu mata rohaninya itu buta terhadap realitas keadaan mereka yang terhilang maupun terhadap kebenaran Injil. Karena kuasa iblis bekerja di antara orang-orang yang masih berdosa di luar Kristus. Dibukakan mata mereka melalui Injil Kristus yang dipercayakan kepada saudara, saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang terhilang itu kelihatannya hidupnya bisa baik-baik, bahkan menyenangkan kelihatannya, tapi sebetulnya ada dalam bahaya besar. Saya pernah naik pesawat terbang mau pulang ke Perth itu baru 1 jam saudara di pesawat. Makanan sudah keluar, lalu minuman juga sudah diberikan. Saya baru mau makan sedikit begitu, tiba-tiba nih pesawatnya itu gerak gitu, goncang. Saya pikir biasa ya cuman. Tapi makin lama makin kencang. Makin lama makin kencang. Dan saya tahu ini adalah hal yang membahayakan karena orang-orang mulai ada yang menjerit, ada yang ketakutan. Dan minuman saya juga tumpah kena saya. Wah, ini berarti sesuatu yang gawat begitu ya. Nah, tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, saya mendengar suara itu yang aneh. Dari belakang tempat duduk saya, kira-kira mungkin 3-4 tempat duduk. Itu ada anak-anak kecil beberapa
Yang teriaknya itu gini, it's cool, it's fun gitu, asik, seru gitu. Dipikir naik jet coaster nih saudara-saudara. Jadi berapa menit kemudian pada waktu sudah tenang, saya lihat ke belakang kan, oh memang ada 3 atau 4 anak begitu, anak kecil. Mereka pikir seru itu saudara. Mereka nggak tahu tuh kalau sampai jatuh, game over semua. Mereka nggak tahu, pikirnya seru. Nah, orang-orang yang dibutakan oleh iblis, orang-orang dunia ini sebetulnya bisa aja hidup di dalam dosa kelihatannya seru, kelihatannya asik, tetapi kepada mereka lah Injil itu harus disebarluaskan. Dan kalau kita melihat kebutuhan pekerjaan Injil ini untuk orang-orang seperti itu menjadi kekuatan tersendiri bagi kita untuk boleh hidup taat, berbuah bagi pekerjaan Injil. Dan saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan kita ini, kebenaran pekerjaan Injil ini berhubungan dengan, melihat kebutuhan pekerjaan Injil ini, berhubungan dengan, ini nih saudara-saudara ya, kita perlu melihat pekerjaan Injil ini supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Itu karena Injil itu perlu memang untuk orang-orang yang terhilang seperti Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Yesus mendarat, dia mendarat di salah satu bagian Danau Galilea, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Yesus melihat kebutuhan pekerjaan Injil. Dan kebutuhan pekerjaan Injil ini berhubungan dengan, saudara-saudara, karena memang manusia memerlukan jawaban. Mereka butuh jawaban untuk kebutuhan fundamental manusia. Dan saudara-saudara, yang dimaksud dengan kebutuhan fundamental manusia adalah kebutuhan yang dimiliki oleh orang Kristen maupun bukan Kristen, orang muda maupun orang tua, orang kaya maupun orang miskin, semua punya persoalan fundamental, kebutuhan jawaban bagi kebutuhan fundamental, yaitu berhubungan dengan beberapa hal ini. Pertama, tentang persoalan penderitaan hidup. Setiap orang, agama apapun, akan mengalami penderitaan hidup. Makanya ada orang yang mengatakan Allah itu hanya punya satu anak yang waktu hidup di dunia ini sama sekali tidak berdosa, yaitu anak Allah Yesus Kristus. Tapi dia tidak punya anak satupun yang waktu hidup di dunia ini tanpa penderitaan. Termasuk Yesus kan, dia juga mengalami penderitaan. Penderitaan bisa berupa sakit penyakit, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, berhubungan dengan pandemi, situasi politik, peperangan, dan sebagainya. Dan persoalan fundamental bukan hanya berhubungan dengan penderitaan, tetapi juga berhubungan dengan dosa atau kejahatan. Mau agama apapun, kita punya persoalan dengan dosa. Kita punya kebutuhan penyelesaian atas kejahatan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka setiap kita pasti memiliki pergumulan hidup dengan dosa. Maka muncullah agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan di dunia ini yang menawarkan kemungkinan solusi atas dosa. Tapi nanti kita melihat bahwa hanya di dalam Yesus solusinya. Lalu persoalan fundamental manusia yang ketiga, yang semua orang miliki adalah persoalan kematian. Semua orang akan menuju kematian, kecuali orang-orang yang masih hidup Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dia tidak akan mengalami kematian seperti pada umumnya. Tapi pada umumnya secara fundamental semua orang punya persoalan tentang kematian ini. Dan saudara-saudara, tahu tidak, untuk persoalan fundamental manusia ini hanya ada satu pribadi yang pernah mengalami ketiga-tiganya semasa hidupnya di dunia ini dan menang, yaitu Yesus Kristus. Semasa hidupnya dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan dia menderita memang sampai di atas kayu salib. Dia juga mengalami
menanggung dosa, kejahatan manusia. Dan dia juga mengalami kematian. Tetapi dia bangkit kembali, membuktikan bahwa dia itu menang dan hanya dia yang menang. Semua tokoh agama tidak ada yang menang karena sudah mati dan belum ada yang bangkit. Dan saudara-saudara dipanggil untuk berbagian di dalam kebutuhan pekerjaan Injil ini untuk menjawab kebutuhan fundamental manusia ini. Di suatu dialog antar agama, saudara-saudara, masing-masing tokoh agama disuruh menceritakan tentang keunikan ajaran dari agamanya masing-masing. Dari agama Hindu berbicara tentang keunikan agama Hindu, dari Buddha berbicara tentang keunikan agama Buddha, dari Islam juga demikian, dari agama lain juga demikian, sampai tiba waktunya orang yang mewakili kekristenan. Dia mengatakan keunikan kekristenan adalah kita semua punya persoalan hidup yang sama. Penderitaan, bergumul dengan kejahatan atau dosa, dan kematian. Tapi di dalam kekristenan kami memiliki jawabannya. Karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pernah mengalami semuanya dan dia sudah menang. Satu kali saya pada waktu mau perjalanan ke Indonesia, kurang 2 hari, saudara. Saya tiba-tiba mendapatkan WhatsApp dari seorang bapak yang ngomong ke saya begini, Pak Paulus, saya mau ketemu sebentar saja untuk saya minta didoakan. Lalu saya bilang, Pak, saya ini 2 hari lagi mesti ke Indonesia, 2 minggu Pak. Gimana kalau 2 minggu lagi saya waktu balik, saya baru ketemu Pak. Waduh Pak, saya takut kita nggak bisa ketemu. Saya ada hal yang serius nih Pak. Bisa nggak Bapak sebentar aja? Akhirnya saya cari waktu, saudara-saudara, saya kemudian singkat cerita datang ke rumahnya. Lalu saya temuin Bapak itu umurnya mungkin hampir 70. Lalu dia berkata begini, Pak Paulus thank you ya sudah datang. Saya itu sebetulnya begini, mau cerita sesuatu, setelah itu saya bertanya dan saya minta didoakan. Oke, apa yang mau diceritakan? Lalu dia mengatakan begini, Pak kemarin ini saya sebetulnya baru terima hasil dari dokter itu tes darah saya. Saya kaget Pak, saya ternyata kena kanker stadium 4 Pak. Dan saya berarti enggak lama lagi akan meninggal Pak. Tapi yang lebih mengherankan lagi Pak, malamnya saya dengar kabar teman kongsian saya di dalam bekerja di Jakarta bawa lari uang saya Pak, saya dijahati Pak. Kenapa ya Pak ya? Saya mengalami hal-hal seperti ini Pak. Itu pertanyaan saya Pak. Bapak tahu kan saya orang Kristen, saya melayani Tuhan, kenapa saya mengalami hal-hal seperti ini? Saudara, saya waktu ditanya begitu, saya dalam hati doa, Tuhan saya harus jawab apa ya? Saudara kalau ditanya begini jawabnya apa saudara? Saya waktu itu doa sebentar terus Tuhan seperti taruh jawaban, saya mengatakan begini, Pak, apa yang Bapak alami, itu sepertinya orang lain juga bisa alami Pak. Enggak usah orang Kristen, orang yang enggak Kristen atau Kristen jadi pendeta pun bisa kena kanker Pak. Orang yang bukan Kristen atau Kristen bisa Pak dijahati oleh temannya Pak. Dan kita Kristen atau bukan memang akan mengalami kematian Pak. Tapi Pak, kita itu punya kekuatan Pak. Karena Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus sudah mengalami 3-tiganya. Dan dia menang Pak. Jadi berharap bersandar kepadanya. Saudara saya bersyukur dia dikuatkan dan kemudian saya doakan. Dan dia kemudian mendapat kekuatan dari Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita dipanggil untuk terus berbuah. Kita dipanggil untuk terus dapat taat, berbuah di dalam pekerjaan Injil Kristus. Dengan melihat kebutuhan fundamental manusia di mana-mana, itu jawabannya hanya di dalam Yesus Kristus. Dan juga saudara-saudara yang kedua, jawaban kita melihat kebutuhan pekerjaan Injil ini karena hanya Injil yang menjadi jawaban bagi kebutuhan eksistensial manusia. Kebutuhan eksistensial manusia itu berhubungan dengan pertanyaan, apa sih tujuan hidup ini? Untuk apa sebenarnya aku hidup? Apa arti hidup ini? Dan saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus sebetulnya baru ada jawabannya, bukan?
hidup ini untuk memuliakan Allah. Misalnya 1 Korintus 6:20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Filipi 1:20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Hidup memuliakan Allah itu menjawab kebutuhan eksistensial manusia. Dan saudara-saudara, kita juga dipanggil untuk boleh hidup ini adalah untuk menikmati persekutuan dengan Allah. Enjoy God. Not only glorify God, but also enjoy God. Menikmati persekutuan dengan Allah. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Seorang tokoh Kristen dari Australia, saudara mungkin banyak yang tahu, itu orangnya tidak punya tangan normal, tidak punya kaki juga ya. Namanya siapa ya? Nick Vujicic ya. Dia itu banyak khotbah-khotbahnya, banyak kata-kata pentingnya. Saya ingat salah satu perkataannya adalah, salah satu kesaksiannya ya, dia mengatakan dia pernah mau bunuh diri. Karena dia tidak tahu hidup untuk apa, lahir dengan cacat seperti ini. Dan dia sudah sudah mencoba untuk menenggelamkan diri di satu kolam renang. Tapi ternyata Tuhan tidak berkehendak. Akhirnya dia menemukan hidup ini untuk apa di dalam Kristus. Dan dia itu bisa berbuahkan bagi Injil Kristus. Dan saudara-saudara, dia berkata, saya kadang-kadang kasihan justru melihat orang yang punya tangan, punya kaki, tapi tidak tahu hidup untuk apa. Saya tidak punya tangan, tidak punya kaki. Saya tahu hidup ini untuk apa. Dan saudara-saudara, untuk menjawab kebutuhan ini, hanya Injil Kristus. Dan kalau kita melihat kebutuhan itu, biarlah itu mendorong kita untuk terus setia di dalam kita itu mengabarkan Injil Kristus. Dan saudara-saudara, di dalam kertas yang dibagikan masih ada satu bagian ya. Saya secara cepat akan menyampaikan bahwa kebutuhan Injil Kristus itu juga menjawab bukan hanya kebutuhan fundamental manusia, kebutuhan eksistensial manusia, tapi juga kebutuhan akan psikologis manusia. Dan kalau kita melihat kebutuhan pekerjaan Injil untuk menjawab hal-hal itu, maka kita akan terdorong untuk belajar terus setia dan bahkan hidup berbuah bagi Kristus. Saudara, secara cepat kebutuhan psikologis manusia itu ada berapa di situ? Ada 6 ya, at least ya. Yang pertama, saudara-saudara, kebutuhan rasa aman. Kenapa manusia itu butuh rasa aman? Karena waktu jatuh dalam dosa muncul rasa takut. Kejadian 3 ayat 10 mencatat, ia menjawab, Adam ini menjawab kepada Allah, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Padahal sebelum jatuh dalam dosa, manusia enggak takut ketemu Tuhan, malah senang. Tetapi menjadi takut karena dosa. Dosa membuat kita ini punya rasa takut. Sehingga orang yang punya rasa takut, punya kebutuhan rasa aman. Dan itu hanya bisa dipenuhi oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita perlu melihat kebutuhan akan hal ini. Ada orang mengatakan bahwa ada 7 hal manusia itu takut. Ya. Takut hukuman, takut tidak dicintai, takut miskin, karena kalau miskin sengsara, takut gagal, takut tua, karena kalau makin tua enggak cakep lagi, takut sakit, takut mati. Meskipun ada orang bilang, oh enggak cuma 7, banyak. Ada yang takut istri misalnya, tapi enggak ya, itu enggak. Takut setan, ya ada yang takut setan juga ya saudara-saudara ya. Nah rasa aman, saudara kalau perhatikan,
Kenapa kita perlu melihat kebutuhan ini? Karena dunia itu menawarkan untuk memberi rasa aman. Jawabannya uang, harta, uang, harta. Makanya kenapa orang mati-matian ngumpulin harta? Karena seringkali untuk memiliki rasa aman. Orang punya 1 rumah masih nyicil dengan orang punya 10 rumah. Rasa aman mana? Rasa aman punya 10 ya. Itu ukuran dunia nih tapi. Tapi kalau kita itu di dalam Kristus, rasa aman kita itu kita taruh di dalam diri Kristus. Dan itu Injil perlu untuk kita sebarkan. Kalau kita tahu kebutuhan ini, maka itu akan mendorong kita untuk dapat terus mengabarkan Injil. Nah, saudara-saudara, kebutuhan psikologis manusia bukan hanya kebutuhan rasa aman, tapi juga kebutuhan akan pujian, pengakuan. Kenapa bisa begitu, saudara-saudara? Karena pada waktu manusia jatuh dalam dosa, muncul rasa malu atau low self-esteem. Penghargaan diri yang rendah. Makanya di dalam Kristus kita itu bisa berkata, jangan lagi hidup secara rendah atau murah ya. Karena kamu sudah ditebus dengan harga mahal. Itu jawaban daripada Injil. Kejadian 3 ayat 10, karena aku telanjang, itu menunjukkan ada sesuatu yang kurang, rasa malu, low self-esteem. Dan ini jawabannya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan diam-diam, saudara, memang orang itu punya kebutuhan psikologis seperti itu. Dan di dalam Alkitab, saudara-saudara, kita bisa melihat yang namanya Saul syndrome. Raja Saul, sindrom Raja Saul. Daud itu enggak berbuat jahat kepadanya. Daud itu cuma menang perang, lalu cewek-cewek Israel itu nyanyi. Kalau Saul itu menang terhadap ribuan musuh, Daud itu puluhan ribu. Wah, Saul jadi dongkol ini. Pujian kok enggak ke saya nih, ke Daud. Nah, dia kemudian merasa menjadi tidak suka dan mau membunuh. Jadi saudara-saudara, dunia ini menawarkan jawaban-jawaban untuk memiliki pujian dan pengakuan itu lewat tahta mungkin, lewat mungkin juga harta benda, ya kan? Saya pernah kedatangan tamu, saya selesaikan pokoknya enggak lebih dari 12.30 ya. Saya pernah kedatangan tamu ke kota Perth, beli barang, saya kaget. Karena dia mau ngeklaim teksnya, jadi saya tahu kan, barang apa sih gitu kan. Harganya saya lihat, loh kok 50.000? 50.000 Australian dollars itu 500 juta. Loh Bapak beli apa? Beli Tesla atau beli apa ini? Kan enggak bisa dibawa gitu. Terus Bapak itu mengatakan, saya ini dititipin istri, kalau enggak saya enggak dibukain pintu, dia bilang gitu. Loh memang istri titip apa? Titip tas. Tas kok harganya 50.000? Tas Hermes itu ya saudara-saudara ya. Ya tapi kalau di sini ada yang punya ya enggak salah juga ya, pokoknya alasannya kalau yang tepat ya. Tapi saya cuma berpikir begini ya, kenapa orang-orang itu mau memiliki hal-hal yang mahal? Seringkali, tidak selalu, seringkali alasannya itu supaya dipuji orang kan. Supaya orang itu wow, supaya wah gitu ya. Nah, saudara-saudara, orang itu mencari pujian, mencari pengakuan di dalam hal-hal dunia seperti ini. Injil Kristus sebetulnya yang bisa menjawab dan memenuhi akan kebutuhan seperti ini. Karena di dalam Alkitab kita itu diajarkan tentang grace cycle yang tadi ya. Kita itu diterima dulu, kita berharga di mata Tuhan. Baru kita itu kemudian berprestasi karena di dalam Tuhan kita itu sudah dihargai, mendapatkan pengakuan yang seharusnya. Kebutuhan psikologi selanjutnya yang perlu Injil Kristus, kebutuhan akan apa ini? Pengampunan, penerimaan. Kenapa orang perlu ini, Saudara? Karena muncul rasa bersalah. Kejadian 3 ayat 10, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kenapa sembunyi? Karena ada rasa bersalah, sudah melanggar akan perintah Tuhan. Nah semua orang berdosa ini punya rasa bersalah begitu saudara.
Jawabannya itu Injil Kristus sebetulnya. Rasa bersalah ya saudara-saudara ya. Itu saya sebagai pendeta ya, kalau hari Minggu habis kebaktian, lalu saya misalnya ngomong nih ya sama seorang jemaat ya. Saya mau ketemu ya, nanti hari Selasa ke kantor saya ya. Umumnya orang bilang gini, "Loh Pak, saya salah apa Pak?" Ya gitu kan ya. Enggak ngomong sekarang aja gitu. Orang seringkali punya rasa bersalah dan jawabannya sebetulnya Injil. Masih 12:20 ya saudara ya. Saya mau cerita. Ada orang sekolah psikologi. Tahun kedua begitu, seorang perempuan ini sekolah psikologi dapat tugas dari sekolah untuk mempraktekkan tugasnya tanpa ngasih tahu orangnya. Jadi mau tahu responnya gimana gitu. Jadi ya sudah, dia kemudian lakukan tugasnya. Dia pulang ke rumah, dia ngomong ke mamanya. "Ma, saya mau ngomong, Ma." Tumben kamu biasa nggak ngajak ngomong, ya, anak pemuda kadang-kadang nggak banyak ngomong dengan orang tuanya. Pemudi ini kemudian ngomong gini, Ma, saya baru tahu semua rahasia Mama hari ini. Padahal ini enggak, ini tugas sekolah nih sebetulnya ya. Tapi begitu mamanya dikasih begitu, apa kamu bilang? Tahu rahasia Mama? Serius kamu? Serius, Ma. Lalu mamanya itu, kamu tunggu sini ya, mamanya masuk kamar. Lalu habis keluar kamar, kalau kamu tahu ya udah, kamu diam aja ya, ini buat kamu, jangan ngomong-ngomong papa. Loh, dikasih uang. Kalau kamu tahu semua, nggak usah kasih tahu papa, kasih uang. Dia pikir enak juga ya, ngerjain tugas seperti ini dapat uang. Lalu dia tungguin papanya pulang dari kantor. Waktu papanya mau masuk, lalu pemudi ini bilang, "Papa, mau ngomong sebentar ya." "Tumben kamu." "Iya, ada yang penting." gitu. Lalu papanya bilang, "Ya udah duduk sini." "Mau ngomong apa?" "Pak, saya baru tahu semua rahasia Papa." Wah, ini diserius-seriuskan gitu ya. "Semua rahasia Papa, hari ini saya baru tahu." "Serius kamu?" "Ya serius saya Pak." Papanya ambil dompet, lalu ambil uang juga. "Kalau kamu tahu ya, jangan kasih tahu Mama, kasih uang." Dia pikir, wow, kok ternyata enak ya dapat uang gini ya. Jadi besoknya dia berangkat lagi ke kuliah, lalu dia diantar supirnya, dia duduk di depan. Lalu di tengah jalan dia pikir, bisa juga ya dipraktekkan ke supirnya ya. Pak supir, saya mau ngomong." "Ada apa?" "Saya baru tahu semua rahasia Bapak supir." Hah? Supirnya kaget. "Kamu ngomong apa ini?" "Ya saya tahu semua rahasia Bapak." "Serius kamu?" "Serius." Tiba-tiba supirnya itu berhentiin mobilnya. "Kamu serius?" "Ya serius." "Kalau serius saya bukain aja ya." Terus dipeluk anak itu. "Kamu ini sebetulnya anakku." Saudara ngerti nggak ini? Ini keluarga ini kacau nih saudara-saudara. Jadi, nah ini mungkin kita ini nggak punya rasa bersalah seberat itu mungkin ya. Tapi bisa jadi juga punya ya. Setiap orang punya rasa bersalah, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Tapi setiap manusia berdosa punya rasa bersalah. Dan rasa bersalah perlu pengampunan, perlu penerimaan. Injil Yesus Kristus jawabannya. Lalu saudara-saudara yang keempat, kebutuhan untuk dicintai atau dikasihi. Karena manusia berdosa memiliki rasa tertolak. Kejadian 3:23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Diusir. Manusia itu butuh dikasihi. Dan kasih yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya melihat kebutuhan ini mendorong kita untuk terus mengabarkan Injil baik bagi orang yang belum percaya maupun yang sudah percaya. Tetapi masih bergumul dengan pergumulan-pergumulan psikologis, eksistensialis dan juga fundamental. Dan berikutnya saudara-saudara, kita ini punya kebutuhan akan kuasa. Karena tatkala manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3:24 dikatakan Tuhan menghalau manusia yang berdosa dan tidak bisa kembali. Sehingga muncul rasa tidak berdaya. Sehingga kita ini pengen punya kuasa. Dan punya kuasa itu kuasa yang bisa untuk
baik mengatur orang lain, mengatur diri sendiri. Manusia tidak berdaya karena dosanya. Berapa waktu lalu saya dapat telepon dari konsulat Indonesia. Pak Pendeta, lalu saya kenalan lewat telepon kan. Ada apa? Gitu kan. Ini ada orang Indonesia masuk penjara. Minta didoakan karena dia orang Kristen. Waduh, orang Kristen masuk penjara ini. Bapak bisa nggak kunjungin gitu? Saya bilang, oke deh, saya nanti buat janji gitu. Dia minta didoain gitu. Jadi saya buat janji, singkat cerita waktu saya ketemu di penjara, saya tanya kan, loh anak muda, masih pemuda. Kenapa kamu sampai di penjara? Lalu dia cerita, saya ini nganter temen untuk berjudi di tempat judi ya, namanya bersebut gitu. Saya nggak judi, tapi setelah berapa hari saya iseng aja nyoba, menang saya. Karena menang, waduh kok menang sedikit ya, saya mainin lagi, menang lagi. Wah tapi kurang banyak nih, saya mainin lagi, hilang. Jadi saya habis uangnya kan. Terus kenapa kamu di penjara? Kamu habis uang masa kemudian di penjara? Enggak sih. Saya waktu di hotel itu lihat, loh kok ada kamar terbuka. Saya lihat ada uang segepok itu di atas meja. Dia bilang, saya lihat pemiliknya lagi di kamar mandi. Enggak ada orang lain. Saya cepat-cepat masuk, saya ambil, ketangkep saya. Oh, terus saya bilang kan, kamu kan orang Kristen kan ya? Kamu tahu enggak kalau itu salah itu mencuri gitu? Ya tahu Pak. Kenapa kamu lakukan? Ya itu masalah saya Pak. Enggak berdaya terhadap dosa. Nah saudara-saudara, di dalam ketidakberdayaan terhadap dosa, terhadap hidup ini, menghadapi penderitaan dan sebagainya. Jawabannya Injil Kristus Yesus. Dan saudara-saudara yang terakhir, kita memiliki kebutuhan untuk rasa puas. Karena kita ini orang berdosa, kita memiliki kekosongan, rasa kosong di dalam kehidupan ini. Dan rasa puas itu hanya bisa dipuaskan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Banyak orang mau untuk mengatasi rasa kosongnya dengan 3 ta itu ya. Harta, tahta, wanita. Nah kalau yang wanita, perita, ya, pria. Itu seringkali untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi Salomo sendiri yang sudah memiliki ketiganya, dia mengatakan semuanya kosong, sia-sia dan sia-sia. Sehingga berdasarkan Pengkhotbah 3 ayat 10 kita melihat bahwa Agustin itu mengatakan dalam diri manusia itu ada lubang dalam hati kita ini. Yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan sendiri di dalam Yesus Kristus. Dan itu kita perlu beritakan bagi orang lain. Tetaplah berbuah di tengah zaman yang berubah-ubah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh-Mu. Seperti Rasul Paulus, kami belajar untuk senantiasa taat, yaitu hidup berbuah di dalam pekerjaan Injil. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon supaya Tuhan menolong kami, supaya pengalaman-pengalaman kami secara pribadi dengan-Mu ya Tuhan, itu boleh terus menguatkan dan mendorong kami untuk hidup taat berbuah bagi-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk mengingat penetapan-Mu bagi setiap kami untuk menjadi pelayan dan saksi Injil-Mu. Itu boleh mendorong dan menguatkan kami untuk taat dan hidup berbuah bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan tolong kami Tuhan untuk terus mengasah mata rohani kami. Untuk makin melihat, makin tajam melihat kebutuhan pekerjaan Injil. Bagi orang-orang berdosa, bagi orang-orang yang tidak tahu arah hidup ini. Bagi kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia yang hanya bisa dipuaskan di dalam kebenaran Injil Kristus. Berkati setiap kami ya Tuhan, supaya kebenaran-kebenaran firman-Mu ini boleh kami camkan dalam hati kami, dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami boleh terapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin.